Hai pecinta matematika se-Indonesia, apa kabar? Ya, saya harap kalian semua baik-baik saja. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kita semua bisa berlangganan. Dan jangan lupa share ke teman-teman lain agar mendapatkan manfaatnya. Dan tinggalkan jempol kalian semua di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan murid yang sangat susah untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Dengan memfaktorkan bisa, Pak. Dengan rumus ABC bisa, Pak, ya. Tapi dengan kuadrat sempurna malah bingung, Pak. Oke, mari kita bahas. Pertama kita harus pahami sifat kuadrat pemfaktorannya seperti ini. Tambah 2. Contoh ya. Ini pasti hasilnya x kuadrat tambah 4x tambah 4. Oke, dijumlahkan dia 4, dikuadratkan dia 4. Contoh lain misalnya x tambah 3 dikuadrat, maka dia x kuadrat dijumlahkan 3 tambah 3 jadi 6, dikuadratkan dia menjadi 9. Oke ya, yang ini harus kita pahami dulu konsep ini. Oke, setelah kita mengerti hal yang konsep seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke kuadrat sempurna. Oke, kita masukkan aja ya contoh kuadrat sempurnanya langsung. Oke, kita masuk ke contoh kuadrat sempurna ya. Misalnya saya buat contoh 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 6. Oke, sama dengan 0. Oke ya, sampai di sini intinya A itu harus 1. Oke, A nya harus 1, wajib sekali ya. Kita harus mengubah A nya menjadi 1. Itu langkah pertama kita. Oke, karena A di sini adalah 2, maka seluruhnya kita bagikan 2 agar menjadi 1. Oke ya, kita bagikan aja langsung ya. 2x nya tadi kita bagikan 2 dibagi 2, x kuadrat min 8 per 2 x tambah 6 per 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya, menjadi 1 ya, x kuadrat kurang 8 per 2 x tambah 6 per 2. Nggak apa-apa, kita tulis saja dulu ya. Oke, 6 per 2 sama dengan 0 ya. Boleh kalau teman-teman mau langsung aja boleh. X kuadrat kurang 4 tambah 3. Oke ya. Oh ini kekurangan X nya. Oke. Nah, kita taruh X nya ya. Nah, setelah itu kita batasi ya. Kita batasi 3 ini. Oke. Gak apa-apa, teman-teman ikut caranya boleh juga ya. Kita batasi, artinya 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanannya. Jadi min 3. Oke, plus 3 menjadi min 3. Nah, x kuadrat sama min 4x kita salin aja. Oke, kita salin. Nah, karena di sebelahnya adalah min, maka hasilnya pasti min juga. Oke, kita buka kurung ya. Nah, ini kan per 1 di bawahnya ya, per 1. Intinya per berapa dia kita kalikan 2. Oke ya, nanti saya kasih contoh yang lain nanti ya. Karena 1 kali 2 2. Nah, 4 tetap kita salin 4. Intinya penyebutnya kita kalikan 2. Nah, karena penyebutnya 1, maka 1 kali 2 2. Oke ya. Nah, intinya penyebutnya kita kalikan 2 ya intinya. Nah, misalnya kalau ini enggak 1 ya, misalnya 2. Nah, apabila 2 maka nanti penyebutnya jadi 4. Kita kalikan 2. Intinya penyebutnya kita kalikan 2 karena ini 4 tadi dia dikalikan 2 juga ya. Nah, untuk hasil min 4 per 2 x kuadrat nih ya, kita misalnya contoh, misalnya dia dijumlahkan 4 per 2 tambah 4 per 2, maka nanti hasilnya pasti menjadi 8 per 2, yaitu 8 per 2 itu adalah 4. Tadi min ya. Min 8 per 2 adalah min 4. Nah, maka B nya min 4. Nah, itulah kenapa alasannya kita kalikan 2. Apabila dijumlahkan tadi dibagikan, dia pasti balik ke yang B nya min 4 ya. Nah, oke.
Nah, dari yang sifat yang ini yang kita bahas pertama tadi, itu pasti akan menjadi X dikurang 4/2 kuadrat. Oke, yang saya bahas sebelumnya tadi, yang kita harus pahami. Nah, min 3. Oke ya. Nah, yang tadi, yang kita dapat tadi, hasil kuadratnya kita pindahkan. Oke, pasti jadi plus ya kalau kuadrat itu. Oke, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat itu 4. Oke ya. Artinya yang di sebelah kiri tadi tidak perlu kita kuadratkan, sebelah kanan perlu kita kuadratkan. Oke ya, kita salin aja. 4 bagi 2 itu adalah 2 tadi, nggak apa-apa, kita sederhanakan sekarang. Tambah itu adalah 4. Oke ya, 16/4 itu adalah 4. Nah, sampai sini kita kerjakan seperti biasa dulu ya. Nah, setelah itu akar dari 1 kan 1, itu bisa plus bisa min. Oke ya, min 2 yang di kiri kita pindahkan jadi plus. Maka untuk mencari nilai X1 dan X2 kita dapat persamaannya ya, plus minus 1 tambah 2, atau bisa kita buat 2 plus minus 1. Oke ya. Nah, kita coba mencari X1 nya ya. Nah, maka X1 itu adalah kita gunakan plus juga boleh, kita balikin juga boleh ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, maka X2 nya kita gunakan yang min lagi ya, min 1 tambah 2 sama dengan 1. Oke ya, maka kita dapat hasilnya, dimana X1 nya adalah 3, X2 nya adalah 1. Oke ya, mudah sekali ya. Oke, contoh yang lain kita bahas bersama-sama. Oke, misalnya ada soal yang sama ya. Oke, soal yang sama, intinya di A kita buat 1. Oke ya, semua kita bagikan 2. Oke ya. Nah, 2 berarti 2 bagi 2 1 ya, maka kita buat X kuadrat min 1/2 X karena bagi 2 min 3/2 sama dengan 0. Oke ya, intinya ini kita batasin. Oke, kita batasin dan dia pindah. Oke ya, min pindah jadi plus 3/2, lalu kita salin aja nih, kurang 1/2 X, karena sini min pasti ngikut min. Oke, ini 1 ngikut 1 per, karena ini 2 kita kalikan 2 jadi 4, hanya saja kita kuadratkan. Nah, karena di sini kuadrat ya, maka hasil kuadrat kita taruh di sini. 1 kuadrat 1 ya, tandanya pasti plus ya, karena apapun yang dikuadratkan nanti jadi plus ya. Min 1 kuadrat jadi 1, 4 kuadrat per 16 ya, 4 kali 4 16, 1 kali 1 1. Oke ya. Nah, sampai di sini kita buat polanya ya, X kurang 1/4 kuadrat sama dengan ya, kita samain penyebut ya, sama-sama kalikan 8. Oke ya, 3 kali 8 24/16 tambah 1/16. Oke, langsung aja 25/16. Nah, ini kan ada kuadrat nih, X kurang per 4 kuadratnya kita pindahin jadi akar. Oke ya, itu 5/4. Oke ya, hasil dari akar itu bisa plus bisa min. Oke ya, berarti X kurang X sama dengan ya, ini kalau pindah jadi plus ya, 1/4. Nah, ini bisa plus bisa min 5/4. Nah, maka X1 sama dengan 1/4, kita gunakan yang plus dulu, sama dengan 6/4, atau 6/4 itu 3/2, atau X2 nya sama dengan 1/4 dikurang
1/4 dikurang 5 per 4, maka menjadi min 4/4 atau sama dengan min 2. Maka X1 nya adalah 3/2, X2 nya adalah min 2. Oke ya.